Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung bersama dengan Siap Kerja pada siang hari ini untuk sesi sharing session bersama Mbak Atrika Windaresti Cahyani. Nah, sebelum kita menuju ke sharing session-nya, yuk kita kenal dulu dengan Siap Kerja. Siap Kerja ini adalah sebuah platform yang bertujuan untuk membantu teman-teman semua yang ingin bekerja di suatu institusi atau suatu company yang teman-teman inginkan, dan membantu teman-teman untuk siap kerja dan siap mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Gitu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara masuk perusahaan multinasional bersama dengan Mbak Tika. Di sini kita nggak hanya membahas tentang gimana trik wawancaranya atau membuat CV dan segala macam, tapi kita juga ingin mengulik lebih dalam nih tentang company-nya. Apakah company-nya ini membutuhkan orang yang misalnya pintar berbahasa Inggris, ataukah pintar videografi, ataukah pintar lobbying. Nah, kita belajar nih di sini. Nah, ketika kita tahu multinational company itu membutuhkan spek yang seperti apa aja, atau skill yang seperti apa aja, kita bisa mempersiapkan diri. Itu. Nah, siang hari ini kita bersama dengan mengundang Mbak Atrika Windaresti Cahyani dari Wilmar. Sebelum kita mulai nih, sambil teman-teman ini pada masuk semua, saya akan bacakan CV-nya secara singkat. Mbak Tika ini adalah lulusan Bachelor Degree atau S1 dari UGM, Teknologi Pangan, lulus tahun 2013. Nah, setelah itu Mbak Tika juga berkuliah di MMUGM pada tahun 2018 dan lulus tahun 2020. Berarti lulusan pandemi nih kayaknya nih. Ini menarik juga karena S1-nya adalah Teknologi Pangan, tetapi S2-nya adalah Magister Manajemen. Yang kita bisa tanya-tanya lagi nih, kenapa kok alasan pindah atau tidak sejalur gitu ya S2-nya. Setelah itu Mbak Tika ini juga punya experience yang sangat keren. Pertama, pernah bekerja di Ceres atau Delphi Limited, kemudian pindah divisi juga ke Delphi Limited yang lainnya. Ini aku juga masih agak kurang paham, nanti kita tanya lagi. Setelah itu, Mbak Tika pindah ke PT Olam Indonesia, dan yang terakhir sekarang adalah di PT Wilmar Indonesia, berada di South Jakarta. Posisinya yang terakhir adalah area sales and promotion. Keren banget ya Mbak Tika ya. Nah, kita bisa mengundang langsung Mbak Tika. Silahkan bergabung. Halo, selamat siang Selamat semuanya. siang. Selamat siang teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Gitu ya. Oke deh, terima kasih Mas Hakim sudah memperkenalkan. Terima kasih juga untuk Siap Kerja yang udah mengundang saya di sini ya. Perkenalkan, saya Atrika Windaresti Cahyani, biasa dipanggil Tika. Ini kita ngobrol santai aja ya. Ya, Kalau mau ngobrol tanya santai. langsung boleh kok teman-teman, langsung aja. Oh ya, Misalnya mau ini chat aja langsung nggak apa-apa, ya, chat di chatroom ya Mas ya. ya di kolom chat. Nah, ini kita akan lebih ke talk show, berbincang-bincang dengan Mbak Tika. Jadi teman-teman boleh langsung nanti menanyakan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu-satu. Dan kalau misalnya masih butuh penjelasan, ya mungkin kami kurang paham tentang pertanyaannya, bisa open mic atau tambah lagi pertanyaannya juga di situ, nggak apa-apa. Oke, Mbak Tika nih, banyak banget yang ingin saya tanyakan. Apa itu Mas? Oke, ini kabar baik ya Mbak Tika ya? Kabar baik, puji Alhamdulillah. Tuhan. Oke, Mbak Tika, udah deg-degan belum nih? Aku deg-degan. Deg-degan. Oke, Mbak, ini kan Mbak atau Kak nih enaknya nih? Kak aja ya, biar lebih ini. Mbak boleh juga sih. Mbak Iya, boleh, Kak boleh. Kak aja boleh. Panggil oke. nama juga boleh. Kak, atau panggil adik? Panggil adik juga boleh. Aduh, jangan. Ini nanti diupload di YouTube soalnya.
Ya, kalau teman-teman mau lihat lagi, boleh nanti cek YouTube kami. Mungkin akan kami upload 24 jam setelah ini. Gitu. Nah, mau tanya nih Kak, soal S2 tadi. Kan S1-nya adalah teknologi pangan. Tapi kenapa ambil S2-nya itu MMUGM? Apa bagusnya MMUGM? Lintas jurusan ya. Iya, lintas jurusan. Iya. Jadi kenapa ngambil MMUGM? Itu alasannya karena waktu itu kerja di ini ya, di Delphi Group itu, Delphi Group Limited, itu kan di bidang marketing juga, marketing dan manajemen. Nah, kebetulan ini backgroundku itu S1-nya teknologi pangan. Jadi kan sebenarnya masih nyambung, tapi dia tidak secara langsung, waktu itu aku juga belum pernah belajar tentang marketing manajemen sama sekali. Jadi masih benar-benar buta nih tentang marketing sama manajemen. Makanya dari itu aku memutuskan untuk sekolah lagi nih, ambil nih S2-nya manajemen lah gitu, karena lebih general kan, dia lebih general, terus juga dia satu istilahnya apa ya, satu juga sama kerjaanku gitu. Jadi kan ketika kerjaanku tentang seputar marketing gitu kan, ini aku udah dapat nih prakteknya gitu, tapi aku mau memperdalam lagi secara teorinya. Nah, itu salah satu alasan kenapa sih aku memutuskan untuk ambil magister manajemen gitu. Dan memang di sini kan aku memang fokus untuk apply atau cari pekerjaan itu pasti di food industry kan, karena memang itu tadi backgroundku dari S1 kan di food nih, karena memang suka banget di pangan, suka banget di makanan, suka banget kulineran, jadi ya wah ini carinya tuh udah pasti food industry gitu, tidak akan jauh-jauh dari food industry. Nah, tadi itu karena udah ada foodnya, udah ada, istilahnya udah dapet teori juga, udah ada prakteknya di kerja di perusahaan makanan ya kan. Terus, nah marketing sama manajemen belum ada nih teorinya gitu. Jadi memutuskan untuk mengambil di MM. Oke, jadi Gitu. karena merasa ilmunya untuk pekerjaan itu kurang, jadi akhirnya mencari S2 yang relate dengan kekurangan yang Mbak Tika butuhkan. Itu. Jadi kan kalau teman-teman nih nanti kalau kita di dunia kerja itu kan sebenarnya memang kita pasti akan belajar hal baru ya, yang tentunya pasti akan berbeda dari teori-teori di perkuliahan yang kita dapetin gitu. Nah tapi satu sisi kan ketika kita belajar secara kita udah punya teorinya nih, nah nanti ketika kita praktek itu kan saya udah paket komplit kan, jadi udah dapet teorinya, terus ada prakteknya gitu kan. Jadi istilahnya lebih lebih siap aja nanti kalau kita tuh terjun di dunia profesional gitu. Tapi memang kalau di dunia kerja kita pasti itu akan belajar hal baru. Jadi bisa aja beda dari teori-teori yang udah kita pernah dapetin. Gitu Oke, sih. berarti memang secara garis besar ilmu akademis itu harus disesuaikan dengan ilmu praktek ya. Jadi karena ada praktek itu akan ada perbedaan dengan ilmu akademis, tapi tetap akademis itu sangat membantu. Ya, jadi Oke. salah satu ini ya, ya kan kalau misalnya kita juga daftar gitu kan, kita mau apply di apply pekerjaan gitu kan juga pasti dia ada syaratnya ya, minimum misalnya S1-nya jurusan apa gitu kan. Terus nanti misalnya dia ada buka S2 ya S2-nya jurusan apa gitu. Jadi memang ya tadi akademik itu tetap akan menunjang untuk di dunia profesional ya. Tapi tadi ya jangan lupa tetap ini ya, maksudnya ya kita komplitin lah. Jadi praktek aja tuh sebenarnya apa ya, kalau misalnya belajar kan kita belajar hal baru kan. Nah, praktek aja itu kan mungkin kita masih merasa kayak ada yang kurang nih. Nah, apa sih yang kurang? Nah, waktu itu aku juga mikirnya udahlah aku ambil lagi lah marketing manajemen, soalnya aku sama sekali ngeblank nih tentang marketing manajemen gitu. Oke, oke. Nah, itu kan tadi kuliah. Nah, saya nih lagi tertarik juga nih tentang proses job hunting-nya Mbak Tika nih. Setelah dari lulus S2, terus dapat di Olam, terus dapat di Wilmar, itu gimana prosesnya? Apakah ada close recruitment, open recruitment, atau bahkan orang dalam nih? Ya, mungkin aku sharing dulu dari pengalamanku kerja yang waktu S1 ya. Itu kan aku benar-benar fresh graduate kan waktu S1. Nah, jadi waktu S1 memang aku belum ada pengalaman kerja sama sekali. Yang ada itu aku cuma pengalaman intern waktu itu magang di PT Sosro. Ya kan, dan itu wajib dari kampus. Nah, terus waktu
waktu S1 itu memang aku lebih banyak ikutan. Jadi kan di kampus ini sering diadain kayak kampus hiring, terus juga sering ada job fair, terus juga ada banyak lowongan info lowongan kerja itu dari ini kantor jurusan gitu kan. Jadi rajin-rajin aja datang ke kantor jurusan waktu itu. Jadi ngeliatin nih ada apa sih, ada info lowongan kerja apa gitu. Dan yang waktu itu yang aku bisa dapetin ini ya, pekerjaan yang pertama ya. Jadi kenapa aku bisa masuk ke PT tadi PT Ceres itu karena kebetulan aku tuh ada kakak tingkat ya. Jadi tergabung di salah satu organisasi klub di kampus. Terus deket juga sama kakak tingkat di situ. Nah, karena deket nih, jadi dikasih tahu nih, ini ada bukaan nih, ada info lowongan kerja di Jakarta gitu kan, mau coba enggak gitu. Nah, terus dia juga share nih waktu itu di grup ini ya, grup organisasi ya, dia share gitu kan. Udah, terus aku cobalah gitu kan, maksudnya ya namanya juga kan fresh grade belum tahu nih mau mau kerja di bidang apa, terus habis itu mau jadi apa gitu. Ya udahlah aku apply aja, dan memang kebetulan waktu itu posisinya tuh manajemen training. Jadi manajemen trainee, di mana kalau manajemen trainee kan kita bakal belajar hal yang lebih general ya. Kalau MT ini kan kita nanti akan diplot ke beberapa divisi, jadi tiap 3 bulan kita akan rolling, terus nanti kita belajar hal-hal baru lah gitu. Kita dipindah. Nah, jadi kan nanti di situ aku tahu, oh sebenarnya passionku tuh di mana, aku senangnya di mana kerjanya gitu kan. Ini kan kesempatan kan itu. Makanya kenapa ketika ada bukaan manajemen trainee, aku langsung daftar gitu. Nah, jadi pas banget ada info dari kakak tingkat waktu itu yang juga di-share di grup ini organisasi ya. Ya udah, terus apply, ikutan step-step tahapannya, ya udah terus dapat deh. Nah, gitu. Jadi ini juga sekalian mau infoin ke teman-teman, ngingetin kalau seberapa misalnya networking sama relasi itu sangatlah penting gitu. Jadi kalau aku nggak kenal sama, atau aku nggak ikutan organisasi di kampus gitu kan, dan aku nggak kenal sama kakak tingkatku, aku nggak akan dapat kesempatan atau informasi lowongan kerjanya itu gitu. Nah itu ceritanya waktu S1 ya. Nah terus yang waktu S2 itu kebetulan kan aku juga ikut organisasi lagi nih di S2 ya, CNC waktu itu sama Mas Hakim juga. Oke. Gitu. Nah, terus ada salah satu perusahaan yang kerjasama nih sama MM, terus dia juga ikutan salah satu acaranya di CNC ya, Career Week ya. Nah, kenal nih sama HRD-nya, sama ya orang-orang kantornya gitu kan, yang kenal nih, kayak gitu. Sering ngobrol-ngobrol, terus habis itu mereka juga waktu itu pernah sharing, jadi dia nanyakan, Tika kamu udah selesai kuliah belum? Kalau udah selesai kuliah mau coba ini enggak? Ini ada bukaan gitu. Tapi kebetulan waktu itu aku belum selesai kuliah gitu kan. Jadi ya udahlah, nanti dulu Pak gitu. Nanti dulu soalnya masih nyusun tesis gitu. Ya udah, terus akhirnya tapi kan masih masih tetap kontekan kan ya sama orangnya tadi kan, sama orang yang dia pernah kerja sama nih di organisasi juga. Nah, terus sampai akhirnya udah selesai nih, udah selesai tesis, udah selesai ujian, udah selesai ujian, akhirnya dapat info lagi nih, dapat info lagi. Waktu itu dari ini sih, dari perusahaan yang sama juga, tapi beda orang waktu itu. Nah, diinfoin nih ada bukaan nih, mau coba enggak gitu. Ya udah, nanya syaratnya apa aja Pak gitu. Oh, syaratnya ini nanti kirimin aja via email ke HRD-nya. Oke deh, aku apply kayak gitu kan. Apply. Nah, di satu sisi sebenarnya kan ini memang apa ya, jalur cepat gitu ya, jalur cepat. Karena kan kalau misalnya kita biasa daftar di Jobstreet, maksudnya platform ini ya buat cari lowongan kerja, misalnya Jobstreet, terus Kaliber, LinkedIn gitu kan, itu kan pasti ada proses-prosesnya kan. Nah di sini tuh memang karena tadi kekuatan relasi sama networking ya, terus kan juga udah pernah kerja bareng waktu itu pas di kampus gitu kan, jadi udah tahu nih karakterku seperti apa, aku juga udah tahu karakter orangnya seperti apa gitu kan, jadi dia open nih ke aku waktu itu. Terus udah oke, aku apply. Nah ketika apply, jadi kan udah ke skip nih seleksi berkasnya gitu. Karena jujur aja nih teman-teman, seleksi berkas itu menurutku adalah salah satu tahapan yang paling lama karena cukup memakan waktu. Karena kan mereka dari perusahaan kan akan menyeleksi kandidat-kandidat kan ya, jadi akan menyeleksi calon kandidat. Nah, itu akan diseleksi, dan bayangin pasti kan yang berkas yang masuk ini kan nggak dikit, jadi pasti banyak kan. Mereka pasti akan
oh yaudah yang A ini cocok, oke ambil, yang B nggak cocok, cut, kayak gitu. Jadi ya seleksi berkas ini menurutku salah satu tahapan yang penting gitu. Ketika misalnya yang mereka cari ini pas sama yang apa kita punya gitu kan. Nah, kita bisa oke nih lolos nih seleksi berkas. Tapi waktu itu aku karena jadi ada relasi sama networking, terus dia juga langsung direct kan ya ke aku waktu itu infoinnya. Jadi aku udah skip nih seleksi berkasnya gitu. Seleksi berkasnya aku skip, terus akhirnya ikut tahapan-tahapan selanjutnya yang akhirnya ya lolos masuk ke perusahaan itu. Jadi setelah S2 tuh tetap aja sih aku tetap ikut dari ya tadi ada job fair, terus ada info-info, terus apply tetap dari job street, LinkedIn. Itu aku tetap ngelakuin, tapi memang waktu itu ada kesempatan gitu kan, ada kesempatan ditawarin nih, mau nggak gitu. Itu sih. Jadi cukup ini ya, Cukup. banyak kan dari relasi sih aku Iya sih, networkingnya sih, banyak kan relasi networking. networking kayak gitu, makanya itu teman-teman relasi dan networking itu sangatlah penting di Oke, dunia ini kira-kira profesional ya. proses awal sampai akhirnya berapa lama jadinya Kak karena menggunakan networking seperti itu? Kalau biasanya sih kalau untuk seleksi berkas ini kan lama ya, bisa tuh bisa sebulanan lah, tergantung ini, tapi seleksi berkas itu tergantung dari seberapa cepat atau waktu yang dibutuhin sama perusahaan. Misalnya nih ternyata mereka butuhnya urgent, ya mereka akan seleksi berkas pasti oke cepat gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk yang MT, terus yang plus yang ini ya ODP gitu ya buat bank gitu. Jadi biasanya kan mereka akan lebih lama nih, waktunya bisa sebulan sampai 2 bulan kalau untuk seleksi berkas. Nah, ketika udah seleksi berkas, biasanya tahapan selanjutnya itu akan lebih cepat. Biasanya 1 sampai 2 minggu gitu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kalau memang mereka butuhnya cepat, ya mereka akan, waktu itu aku pernah soalnya waktu itu 3 hari, jadi 2 sampai 3 hari itu udah langsung dikontak. Seleksi berkas cepat 2 sampai 3 hari, terus dikontak, oke, lagi dikontak lagi 3 hari, oke sampai akhirnya offering. Kayak gitu tuh juga pernah. Jadi cukup cepat karena dalam waktu 1 sampai 2 minggu aku udah dapet jawabannya keterima atau enggak gitu kan. Tapi ada juga waktu itu yang prosesnya agak lama, bisa sebulan, itu waktu MT sih. Waktu MT kan aku tetap ikut seleksi berkas nih ya waktu itu, karena kan cuma dapat info doang dari kakak tingkat kan, dapat info terus aku ikutan tapi seleksi berkas, dan waktu itu kalau nggak salah bisa 3 minggu lah kalau yang pertama kali ya ke MT ya. MT sih biasa cenderung lebih lama sih gitu kalau manajemen Oke, training. berarti tadi pertama adalah dari networking em, S1 dari ke Hmm. kakak tingkat, Hmm. kemudian S2-nya juga networking karena aktif di organisasi Iya, yang berhubungan dengan company-company di luar sana. iya betul Oke, banget. berarti memang power of networking itu sangat penting banget ya. Sangat penting, sangat penting Nah, bukan teman-teman. kaleng-kaleng lagi ya. Iya, benar-benar. Networking itu Oke. sangatlah penting. Karena kan kita benar-benar nggak tahu kan, ketika itu kan sebenarnya waktu acara Career Week itu benar-benar nggak nyangka sih, karena ya karena mikirnya cuma oke ini tanggung jawabku sebagai ketua waktu itu gitu kan. Jadi kerja ya kerja aja gitu, kerjain seperti ya memang seharusnya tanggung jawab kan gitu. Tapi kan nggak tahu ternyata nanti nextnya ke depan tuh eh, akan dipanggil gitu kan, akan diinfokan. Itu kan benar-benar di luar ya, misalnya di luar, nggak nyangka aja gitu. Nah, em, Kak Tika ini kan udah kerja di beberapa tempat. Nah, pasti kan culture-nya bakal berbeda itu. Nah, menurut Kak Tika, culture dari perusahaan-perusahaan multinasional ini gimana sih? Eh, Ini ya dari tadi apa? Proses seleksi ke working culture kayaknya agak ngegep banget tadi ya, maaf nih. oh, Mas, Iya, iya, iya. santai Emang suka aja. gitu, suka belok nggak pakai ini, nggak pakai sign. Gitu. Iya, iya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, jadi kalau budaya di kantor Mm-mm. yang MNC ya, itu sih aku dari 3 perusahaan itu dia yang udah pernah aku jalanin itu beda-beda gitu. Jadi emang yang paling berasa sih dari ini ya, hmm, apa sih waktu itu ini sorry eh, birokrasinya. Jadi kan kalau di perusahaan baik ya perusahaan MNC atau perusahaan lainnya ya, itu kan mereka ada struktur organisasi kan, mau dia melebar atau dia panjang gitu. Nah kebetulan yang di perusahaanku yang sekarang ini itu dia panjang. Nah jadi birokrasinya ini sangatlah
panjang ya. Jadi buat ACC, mau ACC misalnya mau ACC dinas saja, dinas keluar kota gitu, itu bisa sampai 1 sampai 2 minggu. Jadi lama banget gitu kan, karena dokumennya yang diajuin itu harus komplit, terus alasannya juga harus jelas, ACC-nya juga ya ACC atasan 1, 2, 3, 4, jadi bertahap gitu. Dan birokrasi memang aku ngerasa sih panjang banget kalau yang di sini. Ketika kita mau klaim juga itu dokumennya benar-benar harus komplit. Bahkan waktu itu pernah juga kan ada, kita lagi ngadain event, nah kita mau ini nih klaim ke ini kan, ke finance kan, itu harus nyertain faktur pajak. Nah jadi kayak oke, nyertain faktur pajak, padahal itu sebenarnya buat ini kan kayak percetakan ya waktu itu ya. Jadi kayak oh ya, ya memang waktu itu baru pertama kali kan, jadi kayak oh oke, ternyata seribet ini. Kalau di kantor sebelumnya tuh bisa aja, yang penting kita ada komplit lah dokumennya, tuh kita bisa langsung cepat proses gitu. Kalau yang di sini mungkin karena memang strukturnya tadi panjang ya, dan orangnya kan banyak ini kan, dan memang kan untuk tuh dia ada beberapa perusahaan gitu. Jadi ya memang finance sama HR-nya tuh nggak cuma ngurusin satu company aja, jadi ada beberapa gitu. Jadi kenapa itu harus birokrasi harus panjang ya, karena itu, karena kalau dia eh, ya karena tadi ya banyak perusahaannya ya, jadi banyak anak perusahaannya, jadi ya harus lebih inilah, lebih disiplin lah, mereka harus lebih step by stepnya sesuai standarnya gitu. Nah terus juga kalau untuk absensi, itu absensi sih eh, sangat tepat waktu ya, karena kan sekarang ini aku WFH WFH. Ketika WFH itu aku ada aplikasi di kantor. Jadi untuk absen pagi check in gitu kan, absen pagi itu harus selfie, jadi oke, jam berapa gitu kan, dan dia ada batas waktunya. Kalau lebih dari jam setengah 9, karena aku masuk setengah 9, itu dianggap telat gitu. Terus nanti ada waktu checkpoint. Nah checkpoint ini ketika nih misalnya kita kan WFH nih di rumah, jadi perusahaan tuh memastikan kita benar-benar di rumah. Nah, nanti di jam-jam tertentu, misalnya bisa, oke, jam 10.45 harus absen kayak gitu. Cuma dikasih waktu 15 menit. Kalau kita di luar kan ya ini kan, maksudnya ketahuan kan. Karena kan dia ada lokasi juga gitu. Jadi ya benar-benar dia ini sih ketat juga sih, saklek gitu buat waktunya absen, terus buat dokumen tadi juga. Nah, cuma balik lagi tadi buat kayak eh, benefit-benefit yang dia kasih itu juga ya oke gitu kan, karena perusahaan multinasional, jadi kita ada kesempatan juga buat istilahnya kerja atau belajar di negara lain kayak gitu. Mungkin memang untuk posisi tertentu ya, jadi waktu itu juga temanku dia ada yang divisi research and development, itu dia disekolahin tuh waktu itu ke Eropa, dia disekolahin. Jadi dibiayain full dari kantor, cuma memang ada ikatan dinas ya teman-teman ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya kesempatannya sih terbuka gitu kan. Maksudnya ada lah kesempatannya buat belajar sama bekerja di luar. Terus ya cuma memang tadi itu dari segi birokrasinya lebih panjang, lebih ribet gitu kan. Kalau dibandingin sama yang perusahaan-perusahaan itu yang sebelumnya ya, itu juga dia lebih cepat lah gitu istilahnya kalau untuk birokrasi. Gitu. Oke, wah panjang banget nih ceritanya nih. Iya panjang ya. Kalau teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu, misalnya dari yang udah kelewat tadi, ada yang kelupaan nih, pengen ditanyain atau mungkin belum di-share, boleh banget ini di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Atau mungkin ada yang pertanyaan yang belum ke-cover juga, misalnya suka dukanya kerja di MNC itu gimana, atau mungkin apa ya, misalnya disadvantage-nya, sama aja ya disadvantage sama suka duka ya. Oke. Gitu. Nah, boleh teman-teman nanti chat di kolom chat, dan juga yang telat tadi yang baru datang di sesi pertengahan, sesi ini kami rekam dan akan kami upload di YouTube. Di YouTube-nya Siap Kerja, bisa dilihat juga di link pendaftaran kemarin, ada link ke YouTube-nya. Gitu. Nah, karena tadi udah saya spill dikit tentang pertanyaannya, suka dukanya kerja di MNC company itu gimana? MNC company, oke, multinational company itu gimana? Suka dukanya ya, suka dukanya, sukanya sih ini ya, misalnya banyak kenal sama orang, karena kan tadi orangnya banyak, jadi kita bisa, maksudnya buat bangun relasi sama divisi lain, sama
Dan kebetulan memang untuk kantor pusatnya ini kan aku di gedung perkantoran, jadi ada beberapa juga dari kantor-kantor lain kan. Nah itu kan juga bisa memungkinkan buat kita bangun networking juga ya. Nah suka dukanya, sukanya sih karena tadi kesempatan buat bangun networkingnya lebih banyak gitu kan. Terus juga istilahnya apa lagi ya? Jadi kalau 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 di aku sih karena ini ya belajar, kebetulan kan memang yang di perusahaan ini itu kan dia produknya ada minyak, margarin gitu ya. Jadi banyak kan barang-barang komoditi yang dimana sebelumnya ini aku belum pernah belajar sama sekali gitu. Nah, terus jadi lebih tahu nih sekarang, jadi tahu oh tentang produk turunan dari minyak gitu kan. Tuh bisa bikin apa aja gitu. Terus juga jadi tahu nih kalau misalnya kayak kebutuhan di cabang-cabang lain tuh seperti apa kayak gitu kan. Lebih terbuka lah wawasannya karena dia kan lebih, maksudnya secara internasional ya, dia kan ada beberapa cabang juga di negara-negara lain gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata dia memang lagi ada kejadian apa sih di negara A, di cabang A misalnya kayak gitu. Di B ini kenapa kayak gitu. Terus jadi kita tahu nih alasan-alasan, jadi lebih update gitu kan. Terus eh, kalau dukanya sih tadi itu ya mungkin karena ribet itu, jadi kita bener-bener harus spare waktu lebih. Jadi karena kan ketika kita salah nih kasih dokumen ya pasti bakal dibalikin lagi dan itu akan makan waktu lebih lama lagi. Jadi ya bener-bener kita harus teliti lah buat ngerjain sesuatu di situ itu sih. Tapi so far sih seru kerja di multinasional ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga atasan kita itu ada yang ini ya expat ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus bisa bahasa asing gitu. Jadi belajar juga di situ, belajar. Ya mau nggak mau kan jadi harus ini ya, harus komunikasi dengan bahasa Inggris ya ke atasan ya. Karena kan mereka bahasa Indonesia ada yang kayak belum begitu ngerti gitu. Jadi ya sekalian belajar juga sih, sekalian mengasah. Oke, mengasah Gitu. juga ya. Iya di MNC. Soalnya kalau di multinasional kan memang karena tadi ya tidak menutup kemungkinan kalau kayak kita akan bertemu dengan klien dari luar gitu kan. Maksudnya yang ya mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa asing gitu. Jadi ya tadi kita juga harus inilah ya ngelatih skill bahasa gitu. Itu penting sih. Berarti ada kemungkinan untuk pindah ke cabang luar negeri? Bisa aja, tergantung dari divisinya. Jadi kalau memang dari divisinya ini dia ada juga gitu kan ya di luar dan memang sedang dibutuhkan ya di sana ya bisa aja ketika kita prestasinya kita oke gitu kan, prestasinya kita oke, terus skill-skillnya kita juga misalnya oh bisa nih gitu, maksudnya oh, oke nih kayaknya. Jadi nanti kan pasti ada seleksi juga kan ya, ada seleksi kayak dari beberapa orang akan diseleksi mana nih yang kira-kira bisa kita buat kirim ke luar negeri gitu. Bisa aja, pasti ada kemungkinan sih di sini. Belajar aja tadi dibayarin kan dari perusahaan gitu, apalagi kerja gitu. Itu sih. Oke. Nah, skill set apa sih yang dibutuhkan untuk bekerja di multinational company? Ya, sebenarnya sih kalau untuk skill sama kemampuan itu tadi ya teman-teman tergantung dari posisi yang memang akan kita jalani atau posisi yang akan kita apply gitu kan, karena biasanya tiap posisi kan pasti akan membutuhkan skill yang berbeda-beda. Misalnya kayak kita mau daftar di IT atau kita mau daftar di marketing, kita mau daftar di purchasing, mau daftar di HR gitu kan, pasti akan ada skill-skill yang berbeda nih, maksudnya satu divisi antar divisi gitu kan. Nah, tapi untuk skill yang secara general itu tadi yang mungkin aku bisa share tadi ya untuk skill komunikasi, tadi ya skill komunikasi, apalagi juga untuk yang di bahasa ya bahasa asing gitu, khususnya sih bahasa Inggris ya kalau misalnya untuk yang di multinasional gitu. Tapi ya itulah itu yang skill komunikasi tadi ya. Terus juga untuk time management. Nah, karena kan di sini sangat ini ya, maksudnya kita tuh dituntut untuk bergerak cepat karena apalagi untuk di perusahaan food industry gitu. Jadi semuanya ini kan kita harus cepat beradaptasi, harus bisa cepat lah buat oh kita ada ini nih, kita mau ada program A, oke kita jalanin, oh ternyata nggak bisa kita lakuin, oke kita ganti ke program B. Nah kita harus cepat nih buat istilah ngikutin. Jadi kita harus lebih
cepat lah untuk ngikutin perkembangannya. Apalagi kan kalau yang tadi ya komoditi ini kan minyak itu kan benar-benar harganya bisa naik turun naik turun naik turun gitu. Jadi kita benar-benar harus cepat, time management kita harus bagus di sini. Terus juga problem solving ya. Jadi ketika kita dikasih dikasih ini nih, oh oke, kita ada kegiatan ini atau kita ada masalah ini, gimana cara kamu nyelesain gitu. Problem solving buat analisis juga gitu kan. Jadi analisis gimana nih seharusnya, apa yang harus kita lakuin, terus kita bisa tadi kasih ide apa gitu. Terus negosiasi. Nah, negosiasi ini kalau di divisiku penting gitu kan, karena sangat dibutuhkan. Ya kita mau nego sama klien, nego sama customer, ya kan. Sebenarnya juga ketika kita mau apply kerja tuh negosiasi, misalnya nego gaji gitu kan juga itu sangat dibutuhkan ya. Nah, itu jadi skill negosiasi itu penting. Terus teamwork gitu kan, karena kan tadi untuk di perusahaan multinasional ini kan pastinya orang-orangnya kan nggak dikit ya, jadi pasti banyak nih dia, tadi kan panjang nih struktur organisasinya, struktur di perusahaannya, makanya itu kita harus dituntut harus bisa kerja bersama tim gitu kan, kerja tim, ataupun kalau misalnya oke kita lagi ada project sendiri juga bisa kerja sendiri, tapi teamwork itu sangatlah penting. Terus juga leadership, kepemimpinan ya kan. Misalnya nih kita dipercaya buat pegang satu project gitu. Nah, di situ kan kita akan ada dari beberapa timnya, kita kan dari beberapa divisi ini. Nah, di situ kita bisa nggak kira-kira sebagai project manajernya bisa nggak kita buat istilah bagi tugas atau ngelaksanain nih projectnya biar berjalan dengan baik gitu. Terus paling itu sih yang penting teman-teman. Yang penting sih kalau skill-skill itu tadi skill-skill secara general ya. Nah, skill-skill yang secara spesifik misalnya yang dibutuhkan dari divisi-divisi, nah itu juga kita sih harus ini ya, misalnya kalau IT gitu kan, kalau IT kan dia pasti ada skill khusus nih, apalagi yang sekarang nih IT ini lagi banyak dicari ya, di perusahaan multinasional juga IT banyak dicari nih, karena ya tadi itu sekarang serba digital gitu kan, teknologi lagi maksudnya sangat naik juga kebutuhannya gitu kan, semua sekarang serba online kan gitu. Jadi ada skill-skill lah yang harus istilahnya yang spesifik dibutuhkan di divisi-divisi tertentu gitu. Oke, sekarang ngomongin ini deh, Kak. Tadi kan digital semakin merambah ke company ya, industri 4.0. Nah, di setiap divisinya Kak Tika, apakah udah udah mulai menggunakan teknologi 4.0 ataukah malah udah lama menggunakannya? Oh iya, udah lama sih. Udah lama, Udah oke. lama. Apalagi kan kalau untuk apa ya, ya karena kan dia kan karena ada beberapa cabang juga di negara-negara, jadi kan kita pasti ngikutin ya perkembangannya juga kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ini. Oke, berarti memang teknologi itu juga sudah wajib ya, dari selain negotiation skill, leadership dan lain-lain, kita juga nggak boleh gagap teknologi gitu Iya, terhadap betul, betul. teknologi yang sudah ada. Apalagi memang multinational company ini melingkan antara satu posisi atau satu negara ke negara yang lain itu menggunakan teknologi. Iya, betul Jadi, banget gitu. Jadi oke. kita ada satu platform juga yang dimana itu juga udah dipakai di negara lain gitu kan. Jadi memang ya itu karena saling ini ya berkesinambungan ya. Jadi ya kita nggak boleh, maksudnya kita harus tetap tadi kan kita harus selalu update ya, harus selalu update, harus selalu siap lah sama perubahan gitu. Jadi harus serba cepat. Nah, time manajemennya ini kan tadi harus bagus kan. Ketika kita oh ini ada misalnya kayak platform baru yang udah misalnya direalisasiin di China kayak gitu kan. Jadi sekarang mau masuk ke Indonesia ya mau nggak mau kan kita harus ini kan langsung siap cepat adaptasi kan. Oh ya sama tadi aku ini ya Mas ya belum share tahapan-tahapan ini ya, tahapan-tahapan seleksi ya kalau di perusahaan multinasional ya. Mungkin Iya aku share juga ya benar. teman-teman Iya. ya, aku share tahapan seleksi yang pernah aku lakuin sama juga mungkin yang aku tahu ya di dunia misalnya dunia profesional itu seperti apa gitu. Kalau biasanya sih memang yang secara standar itu
biasanya nih seleksi berkas, gitu ya, seleksi berkas, terus interview HR, interview user, psikotes, sama medical check up. Itu yang paling standar dilakuin, yang pernah aku lakuin juga ketika aku masuk ke ini ya, perusahaan multinasional ya. Gitu. Tadi memang yang paling lama tadi seleksi berkas. Gitu. Nah, tapi untuk beberapa perusahaan multinasional lain itu juga ada yang mereka ada ini FGD gitu, mereka ada FGD, mereka ada presentasi juga gitu kan, presentasi ke direksi itu juga ada gitu, karena aku pernah juga ngelakuin presentasi waktu itu, presentasi dalam bahasa Inggris ke user tapi waktu itu bukan ke direksi. Nah jadi sebenarnya sih kalau untuk yang standarnya tadi seleksi berkas, interview HR, interview user, psikotes, medical check up. Tapi kalau yang lebih, misalnya ada nih perusahaan multinasional yang mereka mau cari misalnya buat MT gitu kan. Nah biasanya kalau buat MT karena mereka kan akan dipersiapkan untuk istilahnya lompat ini ya, lompat step-nya ya. Jadi dia nggak jadi staff lagi gitu kan, tapi dia langsung nih bisa ke level supervisor atau manager gitu. Nah makanya mereka ini seleksinya akan lebih ketat gitu kalau MT. Biasanya dia ya tadi ada presentasi ke user dalam bahasa Inggris gitu kan. Terus juga ada DD gitu. Nah, jadi tergantung tadi dari posisinya sama untuk perusahaan tipe perusahaan ini seperti apa gitu. Tapi rata-rata sih yang standar seperti itu. Cuma ya tadi kalau MT itu pasti biasanya dia akan lebih panjang tahapannya. Bisa 5 sampai 7 kali gitu. Jadi ntar ada interview user yang pertama, nanti interview user lagi yang kedua, ada lagi interview direksi gitu kan. HR-nya bisa 2 kali gitu. Jadi cukup panjang kalau untuk yang ya biasanya posisi-posisi khusus gitu ya. Tuh sih. Karena kan kalau MT itu biasanya dia tadi ya karena dia lebih khusus gitu kan, dan mereka juga waktunya ini biasanya mereka udah siapin lebih lama. Kalau perusahaan nih buat ngerekrut MT itu biasanya mereka persiapinnya lebih lama. Makanya kenapa sih kalau seleksi berkas untuk MT itu cukup memakan waktu gitu ya, cukup lama gitu ya, karena mereka benar-benar akan cari dan mereka udah setting nih, oh misalnya mereka mau mulai di 3 bulan atau 4 bulan kemudian gitu. Jadi ya tahapan seleksinya itu ya akan dilakukan selama 4 bulan itu gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada yang apply untuk posisi manajemen trainee gitu kan ya, untuk posisi yang seperti itu, misalnya kenapa nih kok misalnya masih belum dipanggil-panggil gitu ya, karena tadi karena mereka perusahaan itu mereka udah set waktunya, misalnya oh kelas MT-nya akan dimulai 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian ya, misalnya teman-teman baru seleksi berkas nih ketika masih kayak dalam range waktu seminggu 2 minggu sampai sebulan gitu ya mungkin masih masuk ya, jadi ya tadi karena kan dia panjang nih waktunya itu sih. Kalau pro hire sih biasanya dia akan lebih cepat ya kalau pro hire, karena kan mereka butuh cepat nih perusahaan biasanya kan karena posisinya udah ada, si pro hire ini kan nggak perlu di training lagi kan. Kalau MD kan beda, dia ada in class training. Nah kalau pro hire dia itu nggak perlu nih, udah dianggap kan sudah profesional, sudah mampu, sudah ada skill dan pengalaman kan. Jadi ya biasanya mereka akan lebih cepat, dalam waktu 1 bulan tuh biasanya udah akan clear. Oh, oke, dapat offering kayak gitu. Itu dia kalau untuk pro hire. Kalau untuk MT dia akan lebih lama, biasanya sih lebih lama. Teman-teman kalau mau nanya boleh loh, langsung, sangat open. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget di kolom chat, atau mungkin mau bertanya nanti di belakang, bisa follow dulu ini Instagramnya Ya. Siap Kerja. Udah Boleh latihan tadi kok. nunjuk-nunjuknya begini. Ini kita ada pertanyaan dari Kak Balkis. Langsung saya baca aja ya Kak ya. Bagaimana cara mendapatkan atau membangun relasi yang baik? Kebetulan saya baru pindah ke ibu kota dan belum ada kenalan di sini. Terima kasih. Ini Kak Balkis, apakah pindah ke ibu kota bekerja atau mungkin kuliah? Atau Iya. mungkin kita bisa menjawab untuk keduanya, Kak Tika. Oke, ya. Hai Kak Balkis. Ya, jadi pindah ke ibu kota ya. Tapi ini pindah ke ibu kotanya untuk bekerja atau mencari pekerjaannya belum tahu ya. Coba nih aku jawab dua-duanya. Kalau misalnya memang sudah pindah ke ibu kota karena memang ada keperluan atau memang ada tadi ya udah bekerja gitu, mendapatkan pekerjaan,
bisa untuk relasi itu dari tadi lingkungan kantor ya kan, lingkungan kantor, kemudian juga dari lingkungan tempat tinggal gitu kan. Biasanya kan kalau kita pindah ke ibu kota kan merantau nih ya, merantau. Jadi istilahnya masih nggak kenal siapa-siapa gitu, nggak kenal siapa-siapa. Nah, ketika kita memutuskan untuk pindah nih ke ibu kota ini kan pasti entah ke tempat saudara atau ke mungkin ngekos gitu ya atau ngontrak gitu. Nah biasanya kan di situ ada lingkungan tempat tinggal juga. Nah di situ kita bisa misalnya kenalan dulu lah sama orang-orang sekitar kita gitu. Terus apalagi tadi kalau ngekos ya, kalau ngekos tuh kenalan juga sama teman-teman kosnya. Karena biasanya kalau kita kos di salah satu misalnya di area perkantoran atau kayak di lingkungan industri gitu ya, itu biasanya mereka juga orang-orang yang kerja gitu kan, orang-orang di industri situ juga, sekitaran situ gitu. Jadi kita juga akan dapat relasi nih dari kayak, oh ternyata misalnya si A nih teman sebelah kamarku, dia ternyata dari kantor A kayak gitu. Terus yang sebelahku ternyata dari kantor B. Nah itu kan juga bangun relasi kan secara tidak langsung. Nah terus tadi juga di dunia kantor ya, di dunia kantor eh, pasti sih kalau kayak kita baru masuk tuh pasti kayak ngerasa asing ya. Itu pasti aku juga sering ngalamin kayak gitu ketika baru pertama kali. Nah, paling enak sih ya tadi ngobrol sama teman yang sebelah, duduk sebelah atau deket situ gitu kan. Terus juga sama teman satu divisi gitu kan. Karena istilahnya kan kita junior ya, kita junior, jadi kita belajar sama yang lebih senior gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya apa namanya, misalnya mereka belum open, nggak apa pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan nanti ajak dulu kenalan gitu kan, terus ya ngobrol, paling nggak nanya dulu tentang kerjaan. Ketika kita nanya tentang kerjaan gitu kan, kan pasti mereka ya masa mereka nggak mau ngajarin gitu kan, mereka senior kita gitu ya. Jadi nanya dulu pertama nih tentang kerjaan, pelan-pelan aja nanya kayak, oh mas karena masih baru ya di sini ya, tanyain tentang A B C gitu, mungkin tentang budayanya di sini gimana, pekerjaannya, job desk-nya ini seperti apa gitu kan, terus mungkin tentang rekan kerja atau atasan gitu. Nah juga nanti kalau misalnya udah baru nih mulai nih nanya lebih ke yang istilahnya personal ya, jadi kan istilahnya membangun kedekatan juga gitu. Itu. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kalau kita udah bekerja, kita memang pindah ke ibu kota untuk bekerja ya. Kalau misalnya kita pindah ke ibu kota belum untuk, maksudnya masih lagi mencari pekerjaan atau seperti apa, nah itu caranya kita bisa lewat tadi platform, kita bisa lewat platform di mungkin teman-teman tahu LinkedIn ya, itu kita bisa lewat situ gitu kan. Jadi eh, apa ya? eh, isilah atau buatlah profil LinkedIn kalian seoke mungkin. Mungkin nanti dari Mas Hakim dan teman-teman setiap kerja bisa bantuin nih buat istilahnya bikinin kelas khusus nih buat gimana sih LinkedIn, bikin LinkedIn kayak gitu. Nah, di situ adalah salah satu tempat yang berpotensi buat kita bangun relasi itu di dunia profesional gitu kan. Misalnya tapi aku nggak kenal Kak sama si A, si B gitu. Nggak masalah, di LinkedIn itu kan dunia profesional ya kan. Jadi ketika kita follow mereka, kita connect sama mereka gitu kan. Itu tuh nggak mesti kita harus kenal sama mereka gitu. Jadi itu kan istilah kita mencari kesempatan ya, kita mencari kesempatan gitu kan. Kita mencari kesempatan dan si LinkedIn ini menyediakan gitu kan. Karena kalau kita mau cari kerjaan pun di LinkedIn tuh bisa. Dia ada info-info lowongan kerja gitu di LinkedIn. Nah, apalagi kalau kita membangun relasi sama networking di LinkedIn itu sangatlah oke gitu. Nah, terus jadi tadi kan mungkin dari sosial dari ini ya dari platformnya ya. Nah, terus kita juga ketika kita masih baru di situ kita juga bisa ini ya rajin ikutan organisasi gitu kan, organisasi yang mungkin ada di entah di lingkungan atau mungkin kita bisa cari-cari ini dari uh, Instagram atau dari sosmed, kita bisa cari ini ada klub atau organisasi apa sih yang kira-kira aku bisa ikut gitu. Jadi istilahnya kita juga bisa ngelatih skill kita ya, kita bisa ngupgrade diri kita juga. Misalnya nih, oh belum kerja gitu kan, tapi pengen kerja di perusahaan multinasional. Tapi aku ngerasa misalnya bahasa Inggrisku masih kurang. Oke, aku ambil istilahnya kelas bahasa Inggris gitu ya. Nah, dari situ kan kalian juga akan ketemu sama teman-teman nih. Nah, di situ kalian juga bisa bangun relasi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian tuh bisa bangun relasi sebanyak mungkin dan di semua tempat seperti itu. Ini tipsnya banyak sekali Iya. dan Panjangan maaf ya. pasti sangat berguna banget nih. Tadi saya bilang kepanjangan juga enggak juga karena penting semua. Oke, sama pentingnya kayak teman-teman yang di sini bisa
isi absensi, nanti di situ ada saran dan kritik juga untuk acara hari ini. Dan mungkin kalau teman-teman mau dengar sharing session tentang apa lagi, boleh juga ditulis di situ. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Mas Andri Garcia. Pertanyaan adalah bagaimana cara diterima oleh perusahaan di bidang tertentu jika kualifikasi pendidikannya tidak relevan? Wah, ini agak PR juga ini. Jadi pengen masuk ke satu posisi tapi tidak relevan gitu. Gimana Mbak? Sebenarnya sih kalau untuk pendidikan ya, jadi sekarang sih kalau aku lihat untuk perusahaan MNC, untuk posisi-posisi tertentu, memang mereka akan mengharuskan bidang pendidikan yang tertentu gitu. Misalnya nih untuk IT gitu kan, mereka pasti maunya orang IT doang gitu. Nah, tapi kalau untuk posisi-posisi lain, misalnya untuk yang tadi marketing, sales marketing, terus juga untuk biasanya sih sales marketing, terus untuk purchasing itu juga ada kok yang mereka sebenarnya tidak mengharuskan untuk ini ya pendidikan tertentu, jadi nggak relevan gitu nggak masalah. Nah biasanya kalau untuk di platform ini ya pencari untuk buat nyari kerja gitu kan dia biasanya ada spesifik nyari ini misalnya minimal pendidikannya apa kayak gitu. Nah ketika mereka udah nulis minimal pendidikannya apa, berarti mereka udah spesifik nyari ini seperti orang seperti apa sih yang aku mau. Nah ketika kita di luar dari spesifikasinya tadi dari standarnya tadi, biasanya kita seleksi berkasnya ini bakal oke dikat dikat dikat. Nah jadi usahakan kalau untuk mencari pekerjaan ini ke bidang yang memang atau posisi yang memang dicari gitu kan. Maksudnya yang kira-kira masih relevan gitu ya. Maksudnya mereka kan biasanya mereka suka nulis ya, pendidikan minimum S1 akuntansi, terus teknik industri, teknik apa kayak gitu. Nah, biasanya kalau mereka udah spesifik nulis maunya akuntansi, ya udah ketika kita dari misalnya saya dari teknologi pangan mau apply ke situ ya udah pasti uh, cut nih kayak gitu, seleksi berkasnya gagal. Kecuali memang saya ada pengalaman atau saya ada sertifikasi di situ gitu kan. Misalnya saya teknologi pangan tapi saya punya nih tentang apa namanya pengalaman untuk di akuntansi karena temanku ada yang kayak gitu, jadi dia teknologi pangan tapi dia kerja di akuntansi gitu, dia kerja di akuntansi. Kenapa? Karena waktu itu perusahaannya tidak mengharuskan atau tidak secara spesifik minta S1-nya minimal akuntansi. Yang penting kalian ngerti cara operasiin Excel, cara operasiin Word kayak gitu. Mereka open gitu kan. Jadi dia nggak ada spesifikasi yang diminta nih untuk jurusannya. Dia daftar, padahal dia teknologi pangan ya. Nah dia daftar, dia keterima. Ketika dia kerja, kan dia akan belajar lagi kan di situ. Makanya tadi aku juga cerita di awal, ketika kita kerja tuh kita akan belajar hal baru juga. Nah, ketika kita belajar hal baru, nanti kan kita juga bisa nyesuaiin nih, misalnya kayak, oh aku ternyata butuh skill A, oke aku akan memperdalam. Gitu. Nah, jadi tadi, dia kan nggak relevan ya, tadi teknologi pangan, masuknya akuntansi, terus dia ambil S2-nya juga akuntansi. Nah, akhirnya, kan beda nih S1 sama S2-nya. Akhirnya kan dia memang karena mau lanjut lagi di akuntansi. Gitu. Jadi bisa lagi dilihat dari pengalaman kerjanya juga. Gitu. Oke nih, jadi tentang skill juga ya. Kalau kita nggak punya skill, mungkin bisa kita ambil kursus di skill tersebut atau Ya. mungkin sertifikasi seperti itu. Nah, Biasanya ngomongin kalau soal dia kalau sorry mas, oke. saya tadi kepotong. Jadi biasanya kalau memang tadi nggak sesuai ya tadi misalnya S1-nya dicari apa, asal kita punya skill atau kita punya pengalaman di situ sih nggak masalah gitu. Nah, ngomongin soal skill dan sertifikasi nih. Ini ada yang tanya soal TOEFL atau TOEIC. Kalau misalnya kerja di multinational company, apakah harus ada nilai tersebut? Dan apakah sertifikasi tersebut wajib? Kalau wajib, berapa nih angkanya nih biasanya? Oke, ya. Kalau di multinasional ya, tadi balik lagi kan tadi ada buat jalur yang istilahnya dia ada yang MT sama ada yang ini ya buat pro hire gitu kan. Kalau pro hire sejauh ini sih belum pernah ada untuk syarat minimal untuk TOEFL sama TOEIC ya. Tapi kalau untuk MT itu ada beberapa memang yang mengharuskan. Nah, kalau TOEFL nih kalau nggak salah dia minimal bisa 500 sampai 550 gitu kalau TOEFL. Tapi ada juga sih yang beberapa dia mungkin kan karena
dia nggak nerima TOEFL nih, dia nerimanya misalnya IELTS gitu juga ada gitu. Tapi sih biasanya 500 sampai 550, udah sama kayak nyari beasiswa ya Mas ya. Gitu. Tapi itu biasanya buat posisi-posisi tertentu sih, posisi-posisi tertentu misalnya buat MT atau memang yang MT nanti dia untuk keperluannya ini akan di rollingnya itu negara. Jadi dia di rolling misalnya negara A, negara B, negara C gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia untuk yang istilahnya di Indonesia gitu biasanya uh, jarang sih diminta untuk yang TOEFL TOEIC gitu. Gitu. Paling Oke. sih MT yang memang untuk di rolling ke negara-negara karena waktu itu juga pernah ada lowongan kerja dia untuk MT tapi yang di rolling. Jadi negaranya tuh kalau nggak salah Belanda, terus ada ke Singapura, ke Afrika gitu. Jadi memang kalau dia udah rollingnya by negara itu harus ada TOEFL sih. Nah, coba kalau yang MT yang waktu aku yang pertama kali kerja itu enggak sih. Yang penting kita bisa aktif bahasa Inggris karena nanti akan dibuktikan ketika kita interview gitu. Karena interview bahasa Inggris, presentasinya juga bahasa Inggris gitu. Jadi mereka nggak mengharuskan ada TOEFL, tapi akan dilihat secara praktek nih gimana sih kemampuan bahasa Inggris kamu gitu pas interview. Oke. Itu Berarti sih. pada umumnya sertifikat TOEFL dan TOEIC itu nggak selalu wajib, jadi Iya. tergantung posisinya. Tetapi memang berbahasa Inggris itu sangat dianjurkan sekali ya, Ya, karena sangat-sangat. apa namanya, teman kerjanya, teman satu kantornya itu bisa jadi orang dari negara lain, apalagi Ya bisa atasannya, atasan terus klien gitu kan karena kan kliennya kalau juga. kliennya kan kita kan pasti ada ketemu sama klien yang orang luar nih. Ya kan kalau misalnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya kita mau ngomong kan harus pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau di perusahaan multinasional sih wajib bisa bahasa Inggris gitu. Nah, mungkin ini Kak, pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi masih boleh. Ini pertanyaan terakhir dari tim siap kerja nih. Tips dan trik yang aduh ini sih, sebentar ya, lepotan. Tips Tips and and trick. trik yang bisa dibagikan buat yang lagi job hunting. Hmm. Mungkin job hunting pada umumnya, khususnya untuk yang apa namanya, berfokus ke perusahaan multinasional. Ini apa tipsnya? Oke, tips and triknya ya. Yang pasti sih upgrade skill. Tadi skill bahasa asing itu sangatlah penting. Eh, Aktif dan pasif ya. Jadi buat kita bikin dokumen, kita ngobrol sama ya komunikasi gitu itu sangatlah penting. Terus juga untuk ini sih beberapa tadi kan misalnya ada beberapa posisi yang memang dia ada skill-skill khusus yang dibutuhkan. Ketika kita punya itu, kita punya tambahan skill tadi, nah kita akan dapat nilai plus nih. Ya, misalnya kita udah masuk di kantor, udah di perusahaan multinasional, kita punya skill itu kita maksudnya akan ada kesempatan atau tidak menutup kemungkinan buat kita tuh dipromosiin gitu kan kayak oh ternyata misalnya nih Mas Hakim dia ada skill ini ya skill sekarang yang lagi dibutuhin UX itu ya UX Iya, apa sih ya coding. oh coding ya coding nah ternyata dia kayak oh dia punya skill itu gitu kan ketika nanti dia mau dinaikin oh oke nih di promote gitu kan nah jadi kan dia ada nilai plusnya kan oh yaudah promote si Mas Hakim karena dia ada punya skill A B C D E kayak gitu yang nggak misalnya nggak dipunyain sama yang lain. Nah, terus nambah wawasan juga, nambah pengalaman gitu kan. Misalnya buat teman-teman yang memang belum lulus gitu kan, jadi yang istilahnya masih berkuliah gitu. Kalian banyak-banyaklah ikut kegiatan organisasi, baik itu mau di kampus ataupun kalian mau juga cari magang gitu kan. Karena itu tuh sangat penting ya, sangat penting karena kalau fresh graduate ini biasanya yang ditanya tuh pengalaman, kalian punya pengalaman organisasi apa sih gitu, kalian ada pengalaman magang atau pengalaman apa gitu, karena ya dia kan nggak akan mungkin nyanyain pengalaman kerja kita kan kalau kita masih fresh graduate. Jadi ditanya tuh pasti banyak kan tuh pengalaman organisasi pas kuliah gitu. Jadi aktif-aktif lah ikut organisasi gitu kan. Jadi selain juga perbanyak networking itu kan juga bisa jadi nilai jual kalian kan, jadi pengalaman kalian kan gitu. Terus rajin ikut acara-acara webinar, sharing session kayak yang diadain sama setiap kerja. Ya betul Mas Hakim. Nanti pastinya bakal ada ini ya banyak kegiatan-kegiatan yang
sangat menunjang teman-teman juga buat masuk ke dunia profesional, seperti gimana sih bikin CV yang baik, gimana sih cara tips and trick interview user sama HR kayak gitu. Jadi kan tadi kan kalau CV kan berkaitan sama seleksi berkas ya. Terus kalau gimana sih tips and trick interview HR sama user gitu. Nah, itu juga bisa nih diadain nanti kan kelas. Jadi kita juga harus banyak latihan, harus banyak belajar di situ. Nah, terus tadi jangan lupa jalin relasi sama networking sebanyak-banyaknya karena kita benar-benar nggak akan tahu, maksudnya tidak menutup kemungkinan dimanapun kita membangun relasi atau networking itu bisa jadi orang tersebut tuh yang bakal jadi rekan kerja kita atau nawarin kita kerja gitu kan. Jadi sangat ini ya maksudnya tidak menutup kemungkinan. Jadi perbanyaklah networking sebanyak-banyaknya. Terus juga tadi salah satu menurutku platform yang sangat penting untuk dipunya job seeker sekarang ya. Job seeker sekarang itu udah LinkedIn gitu. Jadi dia kayak CV berjalan gitu kan. Karena jujur banyak banget tawaran-tawaran dari LinkedIn gitu kan. Jadi biasanya HR ini akan hunting, akan hiring orang-orang gitu dari LinkedIn tadi. Ketika kita memperbarui profil, misalnya LinkedIn kita aktif, terus kita banyak istilahnya komunikasi di situ, kita banyak connect sama orang, apalagi orang-orang HR gitu kan. Nah di situ kita bakal punya nilai plus kan. Nah nanti kita juga tidak menutup kemungkinan kalian juga bakal dicari juga sama apa namanya headhunter gitu kan, sama HR gitu. Yang pasti sih tadi kalian harus perbanyak skill, perbanyak pengalaman dulu, masukin nih semuanya misalnya di LinkedIn gitu kan. Nanti bisa kan kalian tidak menutup kemungkinan buat di hiring via LinkedIn. Karena aku juga udah beberapa kali itu ada tawaran tuh dari LinkedIn. Gitu. Sama juga jangan malas atau harus selalu rajin ya buat browsing di platform buat kita cari kerja gitu ya, baik tadi LinkedIn juga kan dia juga ada fitur buat cari kerja di bagian jobs gitu kan, kita juga bisa cari kerja kan di situ buat cari ini lowongan kerja apa sih yang lagi buka gitu. Terus Jobstreet, Caliber gitu. Jadi uh, kita harus rajin sih, harus rajin browsing kayak gitu. Gitu. Itu sih paling kurang lebih sih seperti itu. Tipsnya ada 6 iya. tadi ya, sudah saya tulis. Oh ya, sama ini satu lagi teman-teman. Ini buat teman-teman yang memang sekarang lagi posisi apa namanya udah ngelewatin beberapa tahapan dan memang sekarang ini lagi mau offering atau akan menuju tahapan offering. Menurutku ini tahapan offering itu kan tahapan akhir dan itu sangat penting karena kita harus clear semua nih. Offering ini kan istilah perjanjian kita kerjasama antara calon pekerja, calon karyawan dengan perusahaan gitu. Jadi harus clear semua. Clearnya gimana gitu kan, harus pastiin kita masuk kerja itu hari apa sih, misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya kan, waktu kerja kita tuh jam berapa aja gitu kan. Terus juga kalian harus clear kalian dapat salary-nya itu apa, bruto atau net gitu kan. Terus juga benefit yang kalian dapat nih apa, uang pulsa, transport, uang makan, uang ini apa asuransi gitu kan. Kalian harus clear nih karena ketika kita offering itu kan dianggap ini yang ditawarin sama perusahaan buat kita, buat karyawan, calon karyawan gitu. Ketika kita oke, berarti ya perusahaan akan oke, itulah yang akan kalian terima gitu. Jadi makanya kita harus clear nih kalau buat yang tahapan offering ya. Jadi tanyakanlah sebanyak-banyaknya buat HR-nya, tanyain sebanyak-banyaknya kayak tadi ya salary, terus benefit apa yang didapat, masuknya apa, asuransi dapatnya tuh seperti apa-apa aja kayak gitu. Jadi harus clear gitu. Apalagi kalau misalnya kayak di perusahaan multinasional ya kan harus clear dapat nanya aja semuanya gitu, kayak cutinya dapat setahun berapa kali gitu kan, dapat cuti setelah berapa tahun kerja gitu kan, ada yang setahun, ada yang bisa langsung dapat gitu. Nah gitu sih. Terus THR berapa kali, bonusan berapa kali gitu, pokoknya harus clear semua ditanyain. Oke, jadi biar ini ya nggak kayaknya gajinya lebih gede, tapi ternyata setelah dihitung-hitung ternyata lebih kecil karena THR-nya lebih kecil mungkin, atau jam kerjanya pun lebih banyak, hari kerjanya lebih banyak, seperti itu ya. Iya, takutnya kan nanti kan teman-teman merasa kayak aku kok dibohongin sih di sama perusahaan gitu kan. Padahal sebenarnya memang di awal kita nggak clear nanyanya gitu. Jadi pastiin semuanya clear ditanyain. Ketika kita tanda tangan di offering itu udah oke, aku memang sudah tahu nih, aku akan dapatnya seperti ini gitu. Ya, tadi kan karena kan kalau tadi misalnya tanyain gaji bruto net gitu kan. Nah, itu kan juga bisa beda kan. Kalau net kan kita yang bersih kita bawa
kita bawa kan, kita Take home misalnya pay. yang take home pay THP-nya. Tapi kan kalau bruto kan masih ada potongan-potongan. Nah, itu harus ditanyain ini bruto atau net gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang ini ya ngerantau terus ngekos di sini itu kan harus dipertimbangkan juga gitu kan. Dapat salary berapa, dapat transport atau enggak, dapat uang makan atau enggak gitu. Oke, ini ada 2 pertanyaan nih, panjang banget. Hmm. Pertama dari Kak Andriska Syah Putra Hilmi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Kak, aku mau nanya. Kan tadi Kakak jelasin tentang skill yang diperlukan di MNC, seperti problem solving, critical thinking, communication, foreign language, dan lain-lain. Yang digunakan untuk ketika kita udah dapat posisi di company-nya. Namun, aku bingung, Kak, buat ngejalanin seleksinya. Metode soal seperti apa yang harus dipelajari dan berdasarkan pengalaman Kakak, apakah ada platform atau tempat belajar soal-soal dan interview untuk menghadapi seleksi multinational company tersebut? Kalau Panjang ya? iya, kalau misalnya untuk ini ya kelas buat belajar tadi bisa lewat siap kerja ya, betul Mas Hakim. Betul, Nanti tapi masih disiapkan. iya, jadi kalau biasanya sih mungkin teman-teman juga bisa ini ya sambil lihat di YouTube juga kan sekarang banyak gitu kan, YouTube banyak, terus di LinkedIn itu juga dia ada gitu kan. Jadi karena sekarang kan semua serba online ya, jadi kita semua belajar tuh bisa di mana aja gitu dan kapanpun gitu. Kalau aku sih jujur waktu belajar juga dari YouTube, kadang aku suka lihat-lihat gimana sih tips and trick gitu kan, tips and trick skill-skill apa sih ketika yang dibutuhkan buat kita nih interview, misalnya mau interview HR, interview user gitu. Waktu itu aku pernah aku googling, terus habis itu aku buka YouTube gitu kan, gimana sih istilahnya kalau kita mau jawab pertanyaannya HR tuh seperti apa, kita mau jawab user tuh seperti apa, kayak gitu. Gitu. Jadi aku sih banyak ini ya lihat-lihat dari tadi ya online ya, di YouTube, terus juga ikutan kelas-kelas webinar gitu aku juga sering ikut gitu. Meskipun misalnya hitungan ini aku udah ini ya udah berkecimpung di dunia profesional tapi tidak menutup kemungkinan kan buat belajar terus gitu. Jadi kayak biar tahu aja update-nya sekarang tuh seperti apa gitu. Jadi bisa sih aku dari YouTube itu banyak keywordnya sih waktu itu aku ini ya tips trik interview user, interview HR sih waktu itu aku. Jadi kira-kira apa aja sih yang HR tuh akan concern gitu. Mereka bakal nanya apa aja, terus kita cara jawabnya itu seperti apa gitu. Itu dia share waktu itu. Jadi waktu itu aku nonton dari YouTube sih. Sama nanti kan dari siap kerja juga pasti ada ya Mas ya buat ini tips and trick buat interview, buat ini persiapan CV gitu. Karena sih kalau tadi ya untuk seleksi berkas kan yang paling penting kan tadi ya dokumen ya CV, terus apa tadi Mas? Juga Kalau lupa nih. CV ya, Ya, iya kan kalau CV. nggak salah kan kamu adain juga ya cara bikin CV gitu, Iya, nanti bikin ada CV nih yang kita kelas baik. cara bikin CV, cara Mm-mm. public speaking untuk presentasi, Ya, untuk HR, apa interview juga ada. Jadi jangan lupa follow mana nih, siap kerja. ya rajin-rajin aja ikutan ini sih webinar-webinar, terus kelas-kelas yang free di YouTube gitu juga ada. Nah, tapi memang Gitu. YouTube itu kelasnya banyak banget yang free dan bermanfaat Iya, sebenarnya. sangat Jadi waktu bermanfaat. aku bikin tesis juga belajarnya dari ini Iya, YouTube lebih banyak daripada dari kelas. Emang parah iya. banget kok. Karena kan kalau di YouTube tuh kan kita bisa belajar dari mana aja ya, maksudnya bisa dari seorang yang di Indonesia atau orang yang di luar gitu kan. Jadi enak sih belajarnya di situ. Ini ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Fauzia Widya. Kayaknya udah mana keluar nih, tapi nanti mungkin bisa lihat juga di YouTube Kakak Fauziahnya. Siang Kak Tika, saya mau tahu terkait pekerjaan yang Kakak jalani sekarang. Untuk di bagian Kakak, ada nggak sih framework yang paling sering dipakai ketika menjalankan proyek atau tupoksi kerja? Barangkali bisa jadi insight untuk saya ke depannya karena kebetulan saya lumayan tertarik dengan bidang yang Kakak jalani sekarang. Terima kasih. Hmm. Framework. Wow. Gimana nih? Apakah itu cukup konfidensial? Eh, yang pasti sih, ya sih ada beberapa ini. Tapi kalau misalnya untuk kerjaan ini ya yang di bidangku ya sekarang ya.
paling sih hmm, mungkin aku bisa sharing ini kali ya, tadi ya skill-skill yang skill-skill yang dibutuhin sama mungkin program-program apa aja yang kira-kira banyak dipakai di tempatku. Jadi mungkin buat bisa insight teman-teman, kira-kira nanti kalau mau belajar atau mau upgrade skillnya itu seperti apa kayak gitu ya. Aku sih yang paling banyak dipakai di divisiku sekarang ini SAP sih. Jadi kan dia saling terkonek antar satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi hmm, ketika aku mau istilahnya buat tarik data penjualan, terus juga buat stok kayak gitu kan, buat klaim kayak gitu, dia itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ya mau nggak mau kan, waktu itu kan aku juga belum pernah belajar ya, jadi mau nggak mau ya harus belajar gitu. Nah itu sih paling kalau untuk program yang memang sering aku pakai di kantor. Kalau untuk skill-skill sih paling tadi ya komunikasi, terus public speaking, jadi buat presentasi gitu kan, karena tidak menutup kemungkinan kita bakal disuruh presentasi ke atasan atau juga presentasi ke klien, customer gitu kan. Nah itu jadi harus ada skill-skill yang tadi komunikasi, public speaking, terus buat negosiasi juga, karena kan kita juga ngurusin untuk ini ya penjualan jadi ya harus nego ke klien gitu biar istilahnya produk kita bisa masuk, program kita bisa jalan gitu. Paling itu sih. Jadi skill-skill seperti negosiasi dan juga skill apa tadi decision making, karena menarik data kemudian kita harus melakukan melakukan keputusan dengan data tersebut ini juga sangat penting ya Kak ya. Dan berarti memang di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan multinasional itu, kita harus terus upgrade, walaupun kita sudah lama atau punya experience di bidang tersebut, kita harus terus upgrade dan ikut kelas, ikut belajar lagi, dan juga terus mengasah diri agar tidak terlewat, bukan apa sih? Agar tidak agar tidak ini ketinggalan. Agar ketinggalan, selalu ya Allah. update. Iya, agar Ya, selalu update gitu. agar tidak ketinggalan dengan dunia gitu. Lagian kalau perusahaan multinasional tadi karena dia ada beberapa negara gitu ya, jadi mau nggak mau kan kita harus ngikutin juga perkembangannya. Oke, ini karena kita sudah 1 jam lebih, nggak kerasa ya Kak ya? Oh ya, nggak Iya, dari tadi aku ngomong terus. iya, ini ilmunya banyak soalnya, pengalamannya banyak, jadi ingin dibagi terus gitu. Atau mungkin mau bikin kelas kedua? Terus kedua, Iya. Oke, boleh kalau nanti info misalnya, aja ke Mas Hakim. iya, kalau misalnya teman-teman ingin kelas kedua atau kelas berikutnya dengan Mbak Tika atau dengan mungkin company yang lain, boleh ini diisi dulu di kolom absensi dan juga saran kritik. Di situ juga ada kolom yang menyatakan tentang teman-teman pengen kelas apa lagi sih gitu. Nah, di situ diisi sekarang karena sebentar lagi kita akan closing. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 2:11. Jadi sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, boleh Kak Tika memberikan closing statement? Ya, closing statement. Oke, ya. Thank you teman-teman udah ngikutin acara sharing session pada siang hari ini. Ya, tadi pesan-pesannya buat pesan dan tips ya buat teman-teman ya, apalagi buat yang mau kerja di dunia di perusahaan multinasional itu eh, tadi tetap upgrade skill, terus jalin relasi networking sebanyak-banyaknya ya kan, persiapin diri sebaik mungkin. Terus yang pasti jangan menyerah teman-teman. Kalau misalnya nih ketika kita apply di perusahaan A belum diterima, jangan nyerah. Jadi tetap coba terus, coba terus, coba terus, coba terus, coba terus. Jadi seperti lagunya mau di Ayunda ya Mas ya, kejar mimpi pasti bisa gitu kan. Ketika kita punya mindset, oke, aku pasti bisa, aku pasti mampu. Nah itu akan istilahnya akan terbangun juga ke diri kita gitu. Jadi yang pasti jangan menyerah, tetap berusaha ya kan, selalu upgrade diri, kalian pasti akan dapatkan yang terbaik kayak gitu. Thank you. Keren banget Kak Tika ya. Terima kasih Kak atas ilmunya dan juga sharing-sharingnya pada hari ini. Kelas kita akan kita upload di YouTube, dan teman-teman mungkin yang akan pengen lihat lagi boleh follow YouTube kami
Siap Kerja ada juga di link pendaftaran kemarin, ada di pojok kanan bawah. Jadi teman-teman bisa lihat lagi. Kita akan upload 24 jam dari sekarang. Terima kasih Kak Tika, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Kita tutup acara hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.